Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk memberikan materi walaupun secara daring. Lalu juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sifat Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga, tugas Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang diberikan tugas untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. As-Siddiq atau selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada ayahnya adalah benar, bahwa apa yang disembah oleh ayahnya adalah tidak bermanfaat. Al-amanah atau dapat dipercaya. Di saat Nabi Nuh tidak dipercaya oleh kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya. At-Tabligh atau selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah Al-Fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, yaitu sebagai berikut. Pertama, al-kizib. Al-kizib artinya bohong atau berdusta. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat ini, karena setiap perkataan dan perbuatan seorang Rasul tidak pernah bohong atau berdusta. Dua, al-hiyanah. Al-hiyanah artinya hianat. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat ini, karena setiap amanah yang diberikan kepadanya pasti ia laksanakan. Tiga, al-kitman. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat mustahil ini karena setiap firman dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. 4. Al-baladah. Al-baladah artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat ini. Meskipun ia tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi ia pandai. Sifat jais. Sifat jais Rasul. Yang pertama itu ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah sifat yang maksum, terlindung dari dosa dan kesalahan, kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. 2. Ittijamur Rasul. Ittijamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam menjalankan perintahnya, mereka selalu menghadapi tantangan-tantangan yang berat baik dalam diri pribadi maupun dari para musuhnya. Akan tetapi, Rasul tidak pernah sejengkal pun mundur atau menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak mudah. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyampaikan tauhid, yaitu menyampaikan kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berperilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang musyrik. Keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Kelima, yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah. Kelima, sebagai hijab bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul juga memiliki manfaat dan hikmah. Yang pertama yaitu makin sempurna imannya, yang kedua yaitu terdorong untuk
mencontoh dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat yaitu memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sekian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan itu berasal dari kami, dan bila ada kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.